Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yaitu air heater dan economizer. Nah, ada pun nama-nama anggota kami. Yang pertama Safitria Susandi dengan NIM 46. Saya Fahmi David Winanda dengan NIM 47. Saya Awi Deriansyah dengan NIM 50. Saya Yudi Syaputra dengan NIM 49. Oke, dengan saya Ahmad Faisal Idris dengan NIM 4232301048. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bawakan pada presentasi ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada cara kerja, yang ketiga ada bagian-bagian, dan yang keempat masalah, kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis. Nah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Bang Sandi. Saya akan membacakan dari materi 1 yaitu pengertian dari air heater. Pemanas udara memiliki peran penting untuk meningkatkan efisiensi termal dan tinggi dari suatu boiler steam dengan memanfaatkan energi panas dengan suhu gas buang rendah dari ketek uap sebelum dibuang ke atmosfer. Pemanas udara pendingin udara gas buang untuk setiap 40 derajat Fahrenheit atau 22 derajat Celcius akan meningkatkan efisiensi boiler steam keseluruhan adalah sekitar 1%. Air heater terdiri dari beberapa elemen yang dibentuk demikian rupa dan disusun membentuk lingkaran. Sedangkan untuk mendapatkan panas, elemen-elemen air heater ini berputar secara terus-menerus untuk elemen sisi atas yang bersinggungan dengan aliran gas panas. 2. Cara kerja air heater. Air heater gas bekerja dengan prinsip sederhana. Panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan udara. Ada prosesnya yaitu 1. Pembakaran gas, 2. Transfer panas, 3. Distributor panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian pada air heater. Adapun bagian-bagian air heater adalah sebagai berikut. Yang pertama ada elemen pemanas atau heating surface. Elemen pemanas yang berupa lempengan-lempengan plat metal yang terbagi menjadi dua bagian secara vertikal, yaitu sisi atas cold and layer dan sisi bawah cold and layer. Plat itu terpasang pada suatu poros yang disusun pada kompartemen silindris yang terbagi secara radial yang semua bagiannya disebut sebagai rotor. 2. Ada penggerak rotor. Penggerak digerakkan oleh motor listrik yang diletakkan di luar elemen pemanas. Penggerak rotor dihubungkan pada sentral dan terdapat dua motor penggerak yang mempunyai kecepatan 1455 fps. Yang ketiga ada seal motor. Seal atau perapat berfungsi sebagai mencegah kebocoran fluida baik udara maupun gas buang yang melewati elemen panas pada saat operasi. Pada kondisi normal, aliran udara memiliki level tekanan yang lebih tinggi dari aliran gas. Hal inilah yang rawan akan kebocoran. Seal motor dalam APH terdiri dari yang pertama ada radial, yang kedua ada axial seal, yang ketiga ada circumferential seal, yang keempat ada bearing. Oke, saya akan melanjutkan presentasi tentang masalah-masalah pada air heater. Adapun masalah-masalah yang terjadi pada pemanas udara yaitu sebagai berikut. Pertama, cooling dan penyumbatan pemanas udara. Cooling adalah endapan dari abu gas buang. Pengendapan pada suhu rendah terjadi karena gumpalan abu dibasahi asam pada akhir udara pemanas. 2. Erosi dalam pemanas udara. Menggunakan kecepatan gas konservatif adalah salah satu cara pencegahan terhadap erosi dalam pemanas udara, terutama untuk bahan bakar berdebu. Yang kelima, jenis-jenis air heater. Ada preheater atau APH adalah istilah umum untuk menggambarkan perangkat apapun yang dirancang untuk memanaskan udara sebelum proses lainnya. Misalnya pembakaran dalam boiler. Ada beberapa jenis air heater yaitu pertama rotary air heater, 2. tubular air heater, 3. flat type air heater, dan 4.
direct fire air heater. Dan saya akan menjelaskan pengertian dari materi berikutnya, yaitu economizer. Economizer adalah komponen dalam sistem boiler yang berfungsi untuk memanaskan air pengisi atau feed water sebelum air tersebut masuk ke dalam boiler. Ekonomi menggunakan panas sisa dari gas buang atau flue gas yang dihasilkan oleh bahan bakar dalam boiler untuk memanaskan air. Kemudian saya akan membacakan cara kerja dari economizer. Yaitu cara kerja economizer ditentukan oleh fluida yang mempunyai koefisien perpindahan panas yang rendah, yaitu gas. Kecepatan perpindahan panas dapat digunakan dengan cara meningkatkan koefisien perpindahan panas total dengan mengatur susunan tubing atau properti fin dan meningkatkan luas kontak perpindahan panas. Nah, kemudian ada economizer biasanya terletak dalam boiler antara superheater dan air heater. Untuk menghubungkan economizer tingkat 1 dengan lainnya, biasanya digunakan header. Beberapa manhole juga terdapat di dinding boiler untuk memudahkan peliharaan economizer. Nah, yaitu ada prinsip kerja dari konstruksi. Nah, konstruksi dan prinsip kerja economizer boiler cukup sederhana. Di bagian bawah terdapat pipa saluran masuk horizontal yang dilalui air umpan dengan suhu normal ke economizer. Nah, kemudian ada dengan cara ini panas dari gas buang dimanfaatkan melalui economizer untuk memanaskan air sebelum masuk ke boiler untuk menghasilkan uap. Nah, yang berikutnya ada bagian-bagian dari economizer. Yang pertama ada tube bundles atau rangkaian tabung, yaitu berfungsi sebagai media untuk memanaskan air yang mengalir di dalamnya. Kemudian yang kedua ada gas passage, yaitu ada saluran gas buang yang berfungsi untuk mengalirkan gas buang panas dan mentransfer energi panas ke air di dalam tabung. Nah, yang ketiga ada headers, yaitu berfungsi untuk mengarahkan air dingin ke dalam tabung dan mengumpulkan air panas dan akan dikirim ke boiler. Kemudian ada yang keempat itu bevel plate yang berfungsi untuk mengarahkan aliran gas buang agar lebih efisien mengenai permukaan tabung sehingga meningkatkan perpindahan panas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah pada economizer. Yaitu yang pertama, korosi. Penyebab gas buang mengandung sulfur, nitrogen, oksidasi atau kelembapan yang dapat menghasilkan asam yang merusak tabung. Yang kedua, dampak korosi yang menyebabkan kebocoran dan penurunan efisiensi. Selanjutnya, solusi. Menggunakan material tahan korosi dan menjaga suhu gas di atas titik embun asam. Dan yang kedua, kebocoran. Penyebab retakan atau korosi pada tabung yang terjadi karena tekanan atau kerusakan mekanis. Dampak ya, kehilangan air efisiensi sistem. Dan solusinya, inspeksi dan perbaikan rutin serta penggantian tabung yang rutinitas. Yang ketiga, fouling atau pengotoran. Penyebabnya yaitu akumulasi jelaga, abu atau kotoran pada permukaan tabung. Dampaknya menghambat perpindahan panas dan menurunkan efisiensi. Solusinya yaitu pembersih reguler perawatan untuk menghilangkan endapan kotoran. Dan yang keempat, overheating atau panas berlebih. Penyebabnya yaitu aliran air yang tidak memadai atau stagnasi aliran air dalam tabung. Yang kedua, dampaknya yaitu menyebabkan keretakan pada tabung karena terlalu panas. Solusinya yaitu memastikan aliran air yang cukup dan terdistribusi secara merata. Yang kelima, erosion. Penyebabnya yaitu aliran gas buang yang mengandung partikel abstraktif. Dampaknya yaitu pengikisan tabung yang menyebabkan penipisan dinding tabung. Solusinya mengontrol kecepatan gas buang dan memasang filter untuk mencegah partikel abstraktif. Yang kelima, jenis-jenis pada economizer. 1. Non-condensing economizer. Deskripsinya memanaskan air menggunakan panas gas buang tanpa mengembunkan uap dan dalam gas buang. Keunggulannya yaitu efisiensi untuk gas buang yang memiliki suhu tinggi,
aplikasi umum digunakan pada boiler dengan suhu gas buang tinggi. Yang kedua, condensing economizer. Deskripsi: memanfaatkan panas laten dari uap air dalam gas buang yang mengembunkan untuk menghasilkan lebih banyak energi panas. Keunggulannya yaitu lebih efisiensi daripada non-condensing economizer karena mengambil panas tambahan dari uap air. Aplikasi: ideal untuk sistem dengan gas buang bersuhu rendah. Dreaming economizer. Deskripsinya, selain memanaskan air, economizer ini juga dapat menghasilkan sedikit uap dari air yang dipanaskan. Keunggulannya, menambah uap tambahan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Aplikasi digunakan di sistem boiler yang membutuhkan tambahan uap. Yang keempat, hybrid economizer. Deskripsi: menggabungkan filter dari condensing dan non-condensing economizer untuk memaksimalkan pemanfaatan energi dari gas buang. Keunggulan, fleksibilitas yang tinggi dan dapat bekerja dalam berbagai kondisi operasi. Aplikasi: industri yang memerlukan pemanfaatan panas secara optimal. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.